Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat hidayah-Nya lah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah Nabi yang membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Konsep Islam tentang Keberagaman dalam Keberagamaan. Dalam kaitannya dengan agama, Islam merupakan petunjuk bagi umat manusia menuju jalan yang benar dan lurus, yang sesuai dengan tuntunan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagaman atau pluralitas yang ada di negeri ini, bahkan di dunia, sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Islam sangat menjunjung keberagaman atau pluralitas, karena keberagaman atau pluralitas merupakan sunnatullah yang harus dijunjung tinggi dan harus dihormati keberadaannya. Seperti dalam Quran surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal." Dari ayat Al-Quran di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang telah menciptakan keberagaman. Artinya, keberagaman di dunia ini mutlak adanya. Dengan adanya keberagaman ini bukan berarti menganggap kelompok, mazhab ataupun keberagamaan lain sejenisnya menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Yang harus kita ketahui bahwa di sini adalah keberagaman sudah ada sejak zaman para Nabi Muhammad dan zaman para sahabat Nabi, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, para sahabat saling mengklaim dirinya lah yang paling pantas menjadi pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan dan al-uhwah dalam menyikapi keberagamaan. Istilah uhwah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, yang berarti sesungguhnya
Orang-orang mukmin adalah bersaudara karena didamaikan antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ketegasan syariat Islam memberikan gambaran betapa perhatiannya Islam terhadap permasalahan keberagaman. Dengan mengutamakan persaudaraan, keharmonisan, dan perdamaian, beberapa hadis memberikan perumpamaan bahwa sesama muslim diibaratkan satu tubuh. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Sahih Muslim nomor 4684. Penyebab munculnya perbedaan aliran antara lain: adanya pergolakan politik dalam negeri, mengalirnya pemikiran non-muslim, akibat proses perubahan kultur dan politik dari masyarakat tradisional ke modern, dan dari politik regional ke dunia. Islam memberikan beberapa prinsip dasar dalam menyikapi dan menghadapi pluralisme ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran untuk hidup dengan damai sekalipun berada di tempat yang antara berbeda. Jalinan silaturahmi dengan mengedepankan toleransi, tidak hanya saat berhubungan antar umat beragama saja, namun bagaimana sesama muslim mampu hidup damai, rukun, saling menghormati antar golongan keislaman yang berbeda mazhab. Baiklah, demikianlah ceramah yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Kesalahan datangnya dari saya, dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ceramah yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.